Nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, sekarang Anda mengatakan dia masuk neraka itu karena jadi penebus atau tidak? Ya tidak, mereka memang sudah di neraka. Dosa-dosa umat Islam yang sudah diampuni tadi itu dibebankan kepada penghuni neraka. Bodoh, bahlul. Itulah orang kalau makan babi terlalu banyak, teman-teman, otak nggak berfungsi. Silakan dilanjut yang lain. Ya, ini ada Bang Suara Gereja Bawah Tanah, Bang Cacing, Bang Suara Gereja. Jangan, Pi, dia pendeta. Oh ya, Pak Suara Gereja, buka mic-nya, Pak. Pak Suara Pendeta, Pak Suara Gereja. Pendeta Hilang beliau dia. ini. Iya, Ya, pendeta Gereja Bawah Tanah katanya Bang Suma. Oh, janganlah berharap kalau lihat Bang Suma ada pendeta mau angkat suara. Hanya jemaat-jemaat seperti si Kibinirin tadi itu yang ngeyel. Kalau pendeta itu sadar, wah bahaya ini. Bang Suma lebih paham Bible daripada kita. Kalau yang tadi si Kibinirin itu kan jemaat biasa itu. Hei, Yang- jangan nangis kau Jumat, Zulkifli. Ya, apalagi ditangkap. apalagi yang kayak begini, apalagi yang kayak begini. Udah kalah sama kebenaran bilangnya bahlul ya. Ya iyalah. Orang-orang Kristen itu Kalian kan memang ngapain sudah bahas Alkitab? orang Kristen itu kan memang satu paket Kristen, dengan orang neraka. Orang Aliran Kristen, sesat kalian, bukan orang Kristen itu kan satu paket dengan neraka. Matius 23 nomor 15 jelas itu kan ya. Kemudian Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian Matius 7, 22, 23. Kristen itu satu paket dengan neraka. Nah, ketika kemudian kalian menganggap diri kalian penebus, enggak ada. Kalian itu memang sudah di neraka. Umat Islam ini yang diampuni dosa-dosanya. Itulah indahnya di Islam. Dosa-dosanya diberikan kepada penghuni neraka. Jadi harus didudukkan dulu. Karisteng laknatullah itu penghuni neraka. Assalamualaikum. Itu penghuni neraka tuh orang Kristen. Sedangkan umat Islam itu adalah penghuni surga. Ketika di antara umat Islam ini ada yang datang nanti di akhirat membawa dosa karena mereka adalah penghuni surga, maka dosa-dosanya dilimpahkan kepada penghuni neraka. Karena dosa tempatnya di neraka, maka dosa itu diberikan kepada penghuninya. Gitu aja kok repot, bahlul. Jadi sederhananya begitu. Islam tempatnya surga, Kristen tempatnya neraka. Nah, di antara umat Islam ada yang bawa dosa. Karena mereka adalah penghuni surga, maka dosanya itu dilimpahkan kepada penghuni neraka yang memang sudah tempatnya di neraka. Gitu. Itu coba-coba. Di mana Kristen masuk surga? Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalilnya Kristen masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Justru dalilnya Kristen masuk neraka lengkap di dalam Bible. Kalau umat Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu jelas itu. Jelas dalilnya Islam surga, Jelas. Kristen neraka. Gitu. nggak ada kerjaan, bahas-bahas Alkitab. Maksud lo? Kamu terganggu? Terganggu melakukan kristenisasi ada kami yang apologet Islam ini. Ya. Terus kau katakan surat kabar itu dengan sebutan Alkitab. Nggak malu kau? Surat kabar entah dari mana-mana datangnya. Yesus tidak mengenal surat kabar itu. Kau sebut pula Alkitab. Biar bisa dipakai nipu. Jadi bilang jangan digedein. Aduh, kena lagi gurunda. Semuanya jangan digedein. Jangan dibesarin, digedein. host. Alfi aja digedein Jadi nggak kasih apa-apa. tau.
hostnya. Kalau bahaya. Padahal Bukan nggak ada saya, hujatan. Bunda Rahma, kok host terus disalahin. Bunda Rahma aja. Bukan saya, bentar-bentar, Oh, Bunda siapa Rahma yang bukan besarin? saya. Alfi aja, Oh, Alfi oke, aja oke, ntar oke. digedein nggak apa-apa. Bentar lagi datang kok lagi Bang Zuma. Tunggu ya teman-teman ya. Jadi Oh, untuk moderator teman-teman- ya? Mati saya dibesarin host, dendam host. Jadi Mati bahaya sekali kita ya ini. teman-teman. di Aku Komar jadi Besar tumbal, itu. nggak apa-apa lah. Hanya Allah yang maha tahu. Nih Bang Zuma datang lagi. Ahlan Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kesimpulannya Islam itu paketnya surga, Kristen itu paketnya neraka, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Itu nggak bisa dibantah itu. Kristen itu tempatnya neraka menurut Bible. Islam tempatnya surga menurut Bible juga. Al-Quran, Islam tempatnya surga. Kristen, Al-Quran tempatnya neraka juga. Jadi Al-Quran menjelaskan Kristen itu penghuni neraka. Bible menjelaskan Kristen penghuni neraka. Islam, Al-Quran menjelaskan penghuni surga. Islam, Bible menjelaskan penghuni surga. Jadi dua kitab Kristen dan kitabnya umat Islam, yaitu Bible dan Al-Quran, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam itu tempatnya surga. Begitu juga sebaliknya, dua kitab Al-Quran dan Bible menjelaskan orang-orang Kristen itu tempatnya neraka. Bantah saya, hadirkan pendeta yang punya data. Kita bahas ini, kita buktikan. Al-Quran sudah pasti Kristen neraka. Bible sudah pasti Kristen juga neraka. Saya bisa pastikan itu. Ya, Pak Pendeta, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Tadi Oh, Pak Pendeta itu pasti susah untuk ngomong kalau ada Bang Suma. Ini ada Bang Tadi Naruto keluar-keluar. Star. Selamat malam Bang Naruto. Pendeta mending jualan cendol, apalagi mau dibandingkan diskusi dengan Bang Suma. Bang Naruto, selamat malam. Wah, merah jaringan beliau. Mending tadi dia keluar-keluar. diusir sama mertua gitu. Kodong jadi cendol, kodong jual cendol. Iya, dia lebih pilih diusir mertua daripada mau diskusi dengan Bang Suma. Kalau pendeta, pendeta tahu diri, sadar diri. Halo. Kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada mereka gitu. Dikit sebelum Tapi ini Pak beda ini Pendetanya. Gurunda. Paham kini ya. Coba silakan Pak Pendeta. Paling nipu. Dikit nih informasi kepada Iwan Villa yang di bawah. Kan ini penontonnya udah ada 3.000-an. Alfi hanya ingin menghimbau bahwa mohon kita kejar dulu 600.000 like Komal, serta di tombol share itu ada tombol posting ulang teman-teman. Kita jaga forum diskusi kita ini agar tetap aman, tidak rungkat ya teman-teman ya, hingga fajar nanti. Itu aja informasi dari Alfi. Silakan Pak Suara Gereja Bawah Tanah. Ada yang mau ditanggapi? Oke, sampai di mana tadi ya? Kristen masuk Kristen neraka. penghuni neraka. Itu dalilnya. Kristen apa penghuni surga? Penghuni neraka. Kasihan. Ya Udah Allah. udah dua ya teman-teman ya. baru juga ngomong. Ayo tap-tap. Teman-teman Gaspol di bawah dulu tap-tap tap-tapnya. ayo. Aduh. Tap-tap layar ayo. Masya Allah teman-teman. Sampai Iya, 2M. ini Ayo kita. penonton Komal sama jumlah like di Komalnya nggak seimbang teman-teman. Ntar Komalnya kedetek beli viewers ntar. Tap-tap layar saudaraku ya. narasumber muslim kita di atas juga di follow bagi teman yang belum nge-follow. Kalau masih ada tanda tambah di samping nickname atau username narasumber muslim kita, boleh tuh teman-teman klik dulu tanda tambahnya gitu. Nggak pengaruh, digedein dikecilin itu nggak pengaruh, tetap kena. Iya ya. Welcome back abangku. Masya Allah, luar biasa perjuangannya ya malam ini. Lebih hebat saya daripada Tuhannya Kristen ya kan ya. Udah 3 kali bangkit Betul, Tuhannya betul. mereka cuma sekali itu. Tuhannya Kristen ngintip Yesus mati dulu, terangkat ke langit dulu baru dia keluar dari kubur. Kasih ke itu tepuk tangan, kasih ke itu menyanyi tepuk tangan, ketawa-ketawa Ya, biar Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. nggak terdeteksi. Itu tadi narasinya Kristen penghuni neraka. Silakan Pak Pendeta dibantah.
teman yang awalnya dengan saya itu tadi sudah di mana kak? Enggak, beliau tidak akan mau sama aku, takut. takut jemaatnya pada kabur, woi. Oke, 15 menit ya saya. Gimana? Karena saya ada urusan sedikit. Nah, tengoklah kan. Oh, udah mencret duluan. Bahkan untuk Oke. sekedar Jadi, mendengarkan siapa suara saya itu pura-pura nggak dengar. Siapa yang arah ke sini? Kristen penghuni neraka, udah titik menurut Bible. Jadi kalau Muslim penghuni neraka gimana? Nggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di Bible kalau ada. Apa bukti? Tidak. Sekarang saya lihat karena itu yang kita jangan Muslim atau agamanya, kita lihat pribadi seseorang. Kamu tahu saudara, Bang kamu Suma, tahu dengan dengar dulu, siapa? Bang Suma. Kamu tahu dengan siapa diskusi sekarang Orang ini? jujur itu disayang oleh Tuhan, Bang Suma. Orang jujur dia sayang oleh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bang Suma. Ya, Bang Juma klaim bahwa Muslim itu penghuni surga, ya? Kristen neraka. betul itu. Fakta Tidak, itu. sekarang jangan jauh-jauh. Sekarang saya tanya Bang Suma, jujur. Bang Suma yakin bahwa di dalam diri Bang Suma orang berdosa atau bukan? Tidak. Kenapa? Jujur kamu bukan orang berdosa atau gimana itu? Jujur gimana? Maksudnya apa ini? Iya, kamu jujur bahwa kamu orang manusia pendosa atau tidak? Saya sama seperti Yesus, persis. Yesus ketika Apa itu? bersalah, dia Dulu Bang Suma, jangan bertobat. kayak Yesus. Saya Oh, tanya iya dong. pribadi dulu. Jangan kayak Iya. Saya manusia. Jujur Saya disayang oleh Tuhan. Oh, orang koslet juga ini mulutnya. Itu rahang ada nggak setelannya itu supaya dia bisa diam kalau setelah ngomong? Jawab Pertanyaan. dulu Bang. Ada nggak setelan di rahang Anda itu? Saya adalah umat Islam yang diajarkan beramal soleh, yang diajarkan beriman kepada Allah. Apa kemudian rahasia di balik pernyataan saya itu? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jadi umat Islam itu nanti di hari penghisaban, ketika kita dihisab nanti, ya, ketika kita kemudian diberikan semua perbuatan dosa dan perbuatan baik kita di atas muka bumi ini, umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi saya percaya diri saya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, beramal saleh. Ketika saya membawa dosa, dosa saya dihapuskan oleh Allah. Kemana perginya? Surga. Jelas itu. Nah sekarang Kristen mana jaminannya masuk surga? Ada nggak dalilnya? Lawang dikenali sama Yesus aja kagak. Gimana mau masuk surga? Malah dijamin neraka Kristen itu. Mau dalil? Matius 7, 22, nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat adalah Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus, Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana pembuat kejahatan? Diam dulu. Kemana pembuat kejahatan itu pergi? Neraka. Di mana tertulis? Matius 13 nomor 50. Jadi kesimpulannya, menurut Bible, Kristen itu adalah penghuni neraka. Dah selesai. Silakan Anda berkelit, lilit lidahnya. Silakan. Bang Cuma belum jujur tadi jawab saya. Bang Cuma yakin sekali bahwa tidak punya kesalahan, tidak berdosa. Saya manusia yang biasa melakukan dosa, tapi saya beriman dan saya beramal soleh. Dan Al-Quran saya mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola Islam adalah kitab sucinya. Anda sudah mendengarkan kitab sucinya, itu yang Anda harus dengarkan. Jangan Anda hidup di awan-awan, jangan hidup di angan-angan, gitu loh.
Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jaminan keselamatan untuk Kristen? Ada nggak? Mana dalilnya? Nggak ada, Bang. Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi kuning, tidak akan Anda pernah temukan dalil keselamatan untuk Kristen. Bang Cuma ini gimana ya, tidak kasih kesempatan. Pertanyaan Anda saya sudah jawab loh. Mana jawaban dari pertanyaan saya? Anda sudah bertanya dan berulang, dan saya sudah menjawab dan berulang. Sekarang giliran saya. Mana jawaban Anda? Apakah ada jaminan Yesus untuk Kristen? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sabuk kelapa, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawaban itu. Selain Kristen adalah pewaris neraka. Itu. Jangan pura-pura bertanya lagi. Jawab aja. Jangan pura-pura bertanya lagi untuk menutupi itu. Ayo, bertanya lagi. Pada suatu kali ku jawab. Menunjukkan bahwa keislamanmu itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Saya memastikan hanya muslim dan murtad. Kau dengar itu? Dalilnya saya sudah bacakan. Dalil Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola keislaman itu berlandaskan dalil. Nah sekarang saya bertanya, ada tidak jaminan surga untuk orang Kristen? Apa jawabanmu? Silakan. Sekarang saya tanya, Bang Suma saja masih bingung. Kan bertanya lagi. Inilah pendeta. Kenapa jemaatmu itu banyak menjadi mualaf? Karena statusmu hanya pendeta, tapi harusnya cocoknya itu pendesta. Karena kau tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Di depan jemaatmu 3,5 3.500. Kamu tidak bisa memberikan mana jaminan keselamatan untuk Kristen. Mana? Ada bisa ku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya 1, 2, 3, silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Juma. Nah, itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Saya sudah jujur. Hei, saya sudah jujur, wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. Saya manusia yang ada dosa, tapi karena saya Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara, bukan? Nah sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau, tidak akan pernah Anda bisa temukan. Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling suaranya bertanya saja yang keras ya, suaranya yang dibesarkan, tapi otaknya kosong. Itu nanti orang. Mana jawaban? Mana jawaban Anda? Mana lu mah? Mana jawaban Anda? Jadi karena nafi yang Bang Tua ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau bertanya. Lahiriah semata-mata ya. Jadi pemahaman yang jawaban Anda mana, wahai pengumpul perpuluhan nipu jemaat? Mana jawaban Anda? Itu salah, karena saya tidak berhubungan dengan itu ya. Itu mungkin keliru. Kau bertanya. Jawabanmu, wahai manusia munafik, mana jawabanmu? Jadi apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. Giliran di hadapan umat Islam ditanya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Bingung, gak tahu mau jawab apa. Bingung. Bingung dia, kawan-kawan, bingung dia. Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang kekristenan bukan hanya keselamatan, bukan hasil perbuatan. Ingat itu. Ya, bingung. Yesus mengatakan diam. Yohanes 5 nomor 29. Manusia nanti kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas perbuatannya, dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan manusia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat. Ditanya mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak.
penipu. Mana? Jangan membunuh orang, itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa Ya diampuni. itu fakta, itu fakta, itu fakta, itu fakta. Tidak boleh itu. Sekarang Ini- pertanyaan ini saya, buktikan Bung, politik. pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana Ini buktikan jaminan politik. keselamatan Itu untuk Kristen? Tidak sangatlah benar. Karena kalau menghakimi Saya diam, sesama manusia- saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Jawab yang kau itu, tuh lagi Ya, berhari-hari. silakan. Detik ini akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain yang di dalam nama Yesus. Sebab di luar dari Yesus itu binasa, itu tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu. Itu Itu jaminnya- kepercayaanmu. Hei. Yang saya Makanya saya tanya membela- bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Gimana? Sampai kue gigimu agar-agar. itu geriting, jawab. 6 hari 6 malam. Mana jaminannya dari Yesus? Detik ini saya diselamatkan oleh karena anugerahnya. Makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah buktinya Saya itu. tidak tanya imanmu, kucuk. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Mengerti jawaban Karena aja. adalah firman Tuhan. Kamu Firman paham Tuhan. pertanyaan saya saja susah. Karena Yesus kenapa? adalah jalan kebenaran. Tubuhmu penuh Itulah dengan kebenaran. uang hasil tipuan dari jemaat. Kau tipu Tidak mau jemaat jujur, itu. Gurunda. Jalan Tidak mau kebenaran. jujur. Kau Akulah jujur, jalan mana kebenaran. jaminannya Itu Yesus jalan kepada Yesus Kristen? berikan. Mana? Jaminan jaminan keselamatan hidup. dari Itu Yesus jalan kepada kebenaran dan Kristen hidup. mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 Ya ayat 6. itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu, Yesus Kristus. Itulah Apa orang keselamatan. ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana Bukan jaminannya Yesus? Jaminan tidak. Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana? Mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan saya tanya Kristen. Salah lagi itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Saya diselamatkan. Dasar penipu. Kau Bani Israel. Kau Bani Saya Israel. bagian dari dalam darah Kau Yesus. Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya Kau diselamatkan oleh darah Yesus. Bani Israel. Bagian Kau Bani dalamnya. Israel. Saya ditebus Bagian oleh darah dalamnya Yesus. apa? Usus, lambung, limpa. Oh, dengar dulu. Banyak penipu. Saya diselamatkan Apa? oleh darah Yesus, maka saya bagian di Saya dalamnya. diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Oh, itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Oh, siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Hei, Jelas. saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, iya kan? Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam. Yohanes 15 ayat 5. Hei, Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor Saya 6. Oh, dengar, saya Makhluk baca firman Tuhan itu jelas. bertanduk 7 bermata 7 Dengar dulu, itu dengar Tuhan dulu. kau. Enggak ada jaminannya teman-teman, gimana ini teman-teman? Mana katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada, cuman cuap-cuap aja. Boleh kasih pertanyaan? Enggak ada, mana jaminan Yesus ke Kristen mana? Mana? Jual obat Mana? Juma. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis.
Pertanyaan Ya, itu bodoh. Tunggu ayatnya itu. Pertanyaan bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin Justru tentang begini, Kristen. nah, Jamin ini neraka iya, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Hah? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana? Ada? Nggak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggil atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini. Sama aja ini. Sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending ke sawah. Sama aja ini yang Pak Laban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Mau bantu kali bang, tahu dia bang. Iya. Cuma Jadi mungkin. coba kau Pak Laban. si Elia Miro Sebelum yang jangan begitu, jangan begitu. Pak Laban, saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada enggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen? Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan, silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang. tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan, pertanyaan bodoh katanya. Karena memang tidak ada jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang kalau warganya kayak gini semua nih. Coba normal kau cuma kok Tidak pertanyaan normal. bodoh. Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya? Jaminannya mana? Jangan di mute loh bro. Kok Ya, mana? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu bang, bantu ngacoin gitu loh. Oh gitu ya. Pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Cuma sampai kapan kau berproses kata-kata agama kamu? Coba curhat, parah. Ngakik dia. Tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah. Kalau nggak di laut. Silakan Pak. Daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana? Mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus, bukan doktrin gereja, dari Yesus. Contoh gini, contoh gini, saudara, contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga? Menurut Yesus, jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi. Yang masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada paman. Neraka. Nah, itu pertanyaan itu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang sekarang itu bayangan hanya hasil
bayangan. Kalau di dalam Bayangan Ibrani nenekmu kiper. Itulah Saya kamu. dulu. Kenapa Bang saya Cuma, kau dengar dulu. mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron gampang. Cuma kau dengar dulu. Saya baca ini. Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini. Ini supaya kamu Ibrani mata rohanimu. 10 itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani 10 itu suratnya siapa? Saya kan minta jaminan Yesus. Saya minta jaminan Yesus. Minta di mana-mana, ya? Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Kamu Paham? klaim hukum Taurat. Kamu klaim hukum Taurat. Iya, Saya jelaskan, kamu. jika agamamu tidak belajar dari hukum Taurat, kan kamu tidak bisa diselamatkan, kan begitu? Iya, menurut Sekarang saya Yesus. tanya Itu Oke, menurut dengar dulu, Yesus. dengar dulu. Ah, Iya, sekarang Ibrani 10 saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka. mata rohani, bahasa pendeta. Di dalam hukum Taurat betul. hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kami bicara bayangan. Kamu Kata pintu siapa? prinsip. Itu kata siapa? Bayangan juga. Itu kata Kamu mengajar siapa? bayang-bayangan. Terus Kata bayangan itu- siapa? Hei, kata itu siapa? ketahuan. Makanya kamu Kata itu siapa? binasa. Kata Kamu siapa? kalau taat hukum Taurat kamu binasa Kata itu, siapa? ya. Kan kau Ada mengatakan bayangan. bahwa Berani berkata, Taurat itu hanya dalam bayangan. Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatan yang akan datang dan bukan Kata hakikat siapa? dari- Inilah pendeta inilah. Karena itu Tengoklah dengan teman-teman. korban yang- Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau? Ayo. Yang ngajarin kau siapa? itu host jangan mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu hanya Makanya saya bayangan? tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani ini. Nenekmu kiper, kutanya Ibrani ini nih, dengarkan, Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ya karena kamu tidak mengerti, makanya kamu harus bertobat terima Tuhan Yesus. Bukan itu pertanyaanku, sandal putus. Yang saya tanya, Ibrani ini tulisan siapa? Kenapa kamu mencari tahu sampai di sana? Paulus, ini Oten nggak mau jujur. Bukan, Paulus pun bukan. Ibrani ini tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Tunggu. Kebenarannya kita mau gali. Kamu cari mau siapa Saya yang penulis? bertanya supaya kamu menyatakan kamu mengatakan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan, kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba. Juma. Siapa penulis kitab Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Kau kasih makan anak istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu, kau nggak risau? Kau nggak gelisah gitu? Kau nggak was-was? Juma ya. Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana dalilmu? Mana buktimu? Buku Ibrani. Buka hatimu berdoa. Kau tahu itu, Bahlul? Kau lagi mau berdoa sama setan? Kau mau berdoa sama setan? Ditanya apa? Jawabannya apa? Ini benar nggak orang ini pendeta nggak? Ini cara berdiskusinya memang kayak pendeta dia.
suka nipu, habis itu mendoakan orang, Itu penting. supaya dapat uang, doakan orang, gak mempan doamu, setan takut sama aku, paham kau? Dengar Jangan dulu. salah banyak, Mak. Minggu kemarin dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku, paham kau? Bang Juma, dengar dulu Bang Juma. Apa? Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Makanya dengar. Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh mendengarkan kau berbohong, silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu, silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata Dari siapa? keselamatan. Kata siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Ya kamu? kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi, ada yang tidak masuk akal. Kalau Pasti begitu ditanya. begini, Bang Juma. Gimana? Kau nggak berhasil kan nipu, nggak berhasil. Dia berdoa, bukan hati saya berdoa. Terima Tuhannya, terima Tuhan Yesus. Ya, pendeta kuclu. Kau doakan saya sedangkan saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya. Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus, hanya berapa ini akan dapat? Saya tidak percaya, sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu, saya nggak percaya. Luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu. Nenekmu kiper sejak kapan kemudian anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke. Ya, makanya buka hati saya berdoa, terima Tuhan Yesus. Buka hati, kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor pula. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus, kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja, kawan. Ini kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri, paham? Makanya ini kan tadi Bang Guru, kamu kan komentar tentang nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan para apologet Islam. Tengoklah, saya jelaskan Taurat. Tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan jadi kalau orang. Ini kalau masih terikat dengan di hukum Taurat, sini sendal putus. Supaya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu jangan sia-sia. Hukum Taurat, inilah pendeta ini nggak pernah belajar. Hukum Taurat itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya kamu bukan ini. Bani Israel. Apa pula? Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Ini doakan kepalamu mengecil kayak kemiri, sudah isinya sudah kayak lereng kecil. Kudoakan jadi kepalamu kayak kepala kemiri besarnya, mau? Bang Juma, saya belum dari tadi tidak menghujat Bang Suma ya, tidak kata-kata saya juga keluar, tidak menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di room Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam, gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong? Itu coba jelaskan. Saya tadi bertanya samamu. Siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus. Itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Itu bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18 memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Juma,
Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kami tunjukkan si penulisnya siapa. Tidak diketahui Tidak siapa diketahui. penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan Kita Dinda. kita kasih tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja kan gitu ya. Sebelum ditutup, pertanyaan terakhir ke pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Gejala awalnya apa Pak Pendeta seperti ini, gejala awal? Itu aja dulu. Gejala awal. Enggak, memang sudah dari dulu dia uang, tujuannya duit. Oh. Gejala awalnya tumbuh serabut kelapa ya. Masih manggil Bantu dia. Masih mau moderator. Harus belajar beretika kalau saat berbicara. ngajarin. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong, selepel Anda. Maaf, Moderator bantu tolong. saya tegas. Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita Dari situ bijak tahu, itu, Bang. saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada Tapi pembohong, kalau pendusta menghakimi, gitu itu loh. jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. tidak. Bedakan Sekali, antara Bang. orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda sendiri. Bedakan itu haknya itu. Tuhan. Kita- Jangan kau bawa-bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu. Nggak ada. Itu dirimu sendiri. Coba kamu jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya. Nanti boleh ditanggapi tuh. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org. Pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Dan dalam Katolik New Agency juga dikatakan di sini bahwa penulis Ibrani itu tidak diketahui. Jadi Pak Pendeta, yang harus Anda ketahui, surat Ibrani itu penulisnya sampai sekarang masih goib, Pak. Bukan menurut umat Muslim, tapi menurut kekristenan sendiri. Jadi kalau buka gereja, iya. Jadi kalau Bapak buka gereja jangan dibawa tanah, biar nggak ketinggalan informasi. Udah Pak Pendeta, akui aja Pak Pendeta. Bilang Pak Pendeta yang nulis biar perpuluhan nambah. Ada-ada aja lu. Udah akui aja yang nulis. Itu lebih jelas. Saya saja yang nulis. Oke. Lebih jelas. Oke, lanjut. Iya Pak. Itu sudah benar sekali itu. Saya yang nulis. Oke, lanjut. Bangun gereja di atas tanah Pak ya, jangan di bawah tanah Pak. Biar Dia yang nulis. ketinggalan informasi. Udah diakui dia yang nulis. Ngaku dia. Oke, lanjut. Sudah. Iya udah. Jadi siapa penulis Ibrani Pak? Terima kasih. Luga Tambunan. Bom. Oke, karena saya sudah Lebih baik. jam 12 ya. Saya sudah jam 12, jadi saya mungkin pamit dulu, nanti baru Belum Pak, belum jam 12. lain. Kenapa nggak dari tadi aja sih Pak Pendeta? Dia Kenapa baru sekarang pergi? Nanti datang lagi belajar sama saya ya Bang ya. Oke Bang Cuma, nanti saya Oke. minta pamit. Nanti ada waktu kita ketemu lagi.
Ya, Bang Cuma Ya, berdoa yang banyak ya, banyak. Ya, kamu saatnya belajar sama saya, gitu ya. Supaya Pokoknya kita intinya bisa selamat, jangan. sama belajar, sama-sama bertobat, kan intinya itu. Iya, oh betul, itu baru betul. Poinnya tidak ada izin Guru Net. Poinnya ya Pak Pendeta sebelum turun tidak ada jaminan keselamatan dari Kristen seperti yang diminta Kalau oleh begitu, itu saya ya. Untuk Kristen, Selamat malam semuanya. untuk Kristen. itu tidak boleh. Itu kan kita bukan Tuhan. Jadi Ya kita Pak Pendeta ya Pak Pendeta ya, jangan ngajak murtad kita Pak Pendeta, kita tahu Tuhan yang benar. Udah Pak Pendeta ya, sampai jumpa besok ya Pak Pendeta ya. Di timur udah jam 12 itu. Ya Bang Stephen, selamat malam. ya,